Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Sifa Intanus Sahla, nomor NIM saya 12010190044. Saya dari manajemen pagi. Di sini saya akan memberikan tanggapan saya mengenai materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh Bapak Paujan, yaitu akuntansi perusahaan manufaktur. Yang pertama, karakteristik perusahaan manufaktur. 1. Definisi dan kegiatan perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatan utamanya mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Kegiatan khusus dalam perusahaan manufaktur adalah pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Kegiatan ini sering disebut sebagai proses produksi. Kegiatan perusahaan manufaktur apabila digambarkan akan nampak seperti di bawah ini, yaitu 1. Pengorbanan bahan baku. Yang kedua, pengorbanan jasa tenaga kerja, dan pengorbanan jasa fasilitas. Dalam pemasaran produk jadi, juga memerlukan pengorbanan sumber ekonomi, yaitu yang pertama, biaya produksi. Biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang kedua, biaya pemasaran. Yang ketiga, biaya administrasi dan umum. Kemudian, ada karakteristik dari perusahaan manufaktur sendiri, yaitu 1. Proses pengolahan bahan baku atau raw material dan barang dalam proses menjadi produk. Yang kedua, setiap workstation akan mengkonsumsi biaya. Yang ketiga, revenue ditentukan oleh keunggulan kompetitif perusahaan dalam menghasilkan produk. Kemudian, ada perbedaan akuntansi perusahaan dagang dengan akuntansi perusahaan manufaktur. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang menjual barang dagang tanpa mengolah kembali barang tersebut. Perusahaan dagang tidak memproduksi sendiri barangnya, melainkan mengambil atau membeli produk atau barang persediaan dari supplier dalam bentuk bahan yang sudah jadi. Perusahaan dagang bertujuan untuk menjual kembali produk atau barang yang telah diambil dari supplier tanpa mengubah bentuk asal dan mendapatkan keuntungan dari selisih penjualan yang dilakukan. Sedangkan perusahaan manufaktur merupakan terjadinya proses produksi pengolahan bahan baku menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Perusahaan manufaktur sendiri mengolah bahan mentah hingga menjadi produk jadi tidak hanya untuk perusahaannya sendiri, karena terkadang perusahaan manufaktur mengolah bahan baku untuk diberikan kepada perusahaan lain. Perusahaan manufaktur memiliki tujuan untuk menghasilkan barang atau produk jadi yang memiliki kualitas dan nilai jual yang tinggi sehingga dapat diperoleh keuntungan berbisnis. Laporan harga pokok produksi adalah laporan yang sudah menunjukkan adanya biaya-biaya produksi untuk menghasilkan barang atau produk yang dihasilkan dalam perusahaan industri. Adanya perbedaan dan teknik yang digunakan dalam pencatatan biaya-biaya tersebut menyebabkan perbedaan dalam catatan perusahaan industri yang berbeda dengan perusahaan dagang ataupun perusahaan jasa. Kemudian di sini ada masalah khusus perusahaan manufaktur yang dibagi menjadi dua, yaitu biaya pabriksasi dan biaya non-pabriksasi. Di biaya pabriksasi ini ada biaya utama dan biaya konversi. Dan biaya utama ini mencakup dua hal, yaitu biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Kemudian di biaya konversi ini ada overhead pabrik juga. Kemudian dari dalam tiga ini tuh akan memperoleh biaya produksi. Kemudian ada biaya non pabriksasi atau beban penjualan dan beban administrasi. Nah, di sini tuh dari dua ini tuh akan memperoleh biaya periode. Nah, terus yang pertama ada persediaan inventory atau persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Yang kedua, ada biaya manufaktur atau manufacturing cost. Biaya ini digunakan untuk menyelesaikan barang yang masih sebagian selesai di awal periode. Barang-barang yang dimasukkan dalam proses produksi periode itu dan barang-barang yang baru dapat diselesaikan sebagian akhir periode. Yang ketiga, ada biaya produksi atau production cost dan biaya period atau period cost. Biaya produksi atau production cost adalah biaya yang dibebankan dalam proses produksi selama suatu periode.
Biaya ini terdiri dari persediaan barang dalam proses awal, ditambah biaya fabrikasi atau manufacturing cost, kemudian dikurangi dengan persediaan barang dalam proses akhir. Yang keempat, ada beban pokok produksi atau cost of goods manufacture. Harga pokok ini terdiri dari biaya pabrik ditambah persediaan dalam proses awal periode dikurangi persediaan dalam proses akhir periode. Beban pokok produksi selama suatu periode dilaporkan dalam laporan harga produksi atau cost of goods manufacture statement. Laporan ini merupakan bagian dari beban pokok penjualan atau cost of goods sold. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.